Oke, mari kita bahas tentang fungsi genap, fungsi ganjil. Ya. Ada beberapa fungsi yang berjenis fungsi genap. Fungsi genap itu adalah fungsi yang kalau dimasukin min A dengan dimasukin A hasilnya sama. Contoh, fx sama dengan cos x, fungsi genap bukan? Iya, karena cos 30 derajat dengan cos min 30 derajat sama, gitu kan? Cos alfa dengan cos min alfa sama. Apa lagi? Fx sama dengan 3x pangkat 6 ditambah 2x pangkat 4 dikurang 2x ditambah 7. Nah, itu juga fungsi genap. Kenapa? Karena ini merupakan polinom yang pangkatnya yang ada, bukan fungsi genap. Ini, nah itu baru fungsi genap. Ya. Jadi suku banyak atau polinom yang pangkat-pangkatnya genap saja, termasuk konstanta, ya, nggak ada pangkat ganjilnya, itu fungsi genap. Ya, atau soal sudah mendefinisikan fx adalah fungsi genap, ya udah berarti fungsi genap ya. Ciri fungsi genap itu gimana? Kalau dibikin gambar grafik, grafiknya simetris terhadap sumbu y. Contoh cos x, gimana cos x? Cos x di sebelah kanan sumbu y begini bukan? Di sebelah kiri begini. Oh salah, itu sin ya, maaf. Kesalahan teknis. Nah, itu sin. Kalau cos di sebelah kanan sumbu y begini, di sebelah kiri begini, gitu ya. Contohnya lagi apa? X kuadrat. Tuh, oke. Y sama X kuadrat, Y sama dengan cos X, ya. Jadi konsekuensi integral, jadi kalau integral dari dua bilangan dengan batas yang simetris terhadap sumbu y, jadi dari min b sampai b dari fx dx itu sama juga dengan 0 sampai b dari fx dx, cuma dikali 2. Logikanya gimana? Logikanya gini, seandainya ini min b, ini b, berarti nyari ini nih sama aja nyari luas ini bukan? Nah, karena dia simetris, 2 kali 0 sampai b, 0 sampai b ini aja. Oke, misalnya ini min b, ini b, itu kan kiri sama kanan sama aja. Jadi, fungsi genap itu yang penting diketahui ini nih tuh ya. Sekarang fungsi ganjil. Oke, fungsi ganjil ya. Fungsi ganjil itu kalau dimasukin min a dengan dimasukin a nggak sama. Tapi nggak samanya beda dikit doang, yaitu berlawanan. Contoh, fx sama dengan sin x, itu fungsi ganjil. Kenapa? Sin min 30 derajat berapa? Sin 30 derajat berapa? Yang ini setengah, yang ini min setengah. Tuh, berlawanan. Ya. Jadi, dimasukin A sama dimasukin min A, hasilnya berlawanan. Ya. Contohnya lagi apa? Contohnya lagi suku banyak yang pangkatnya ganjil-ganjil aja. Misalnya 3x pangkat 7 ditambah 2x pangkat 5 ditambah 4x. Nah, ini fungsi ganjil. Jadi fungsi ganjil seperti itu ya. Terus ciri grafiknya, kalau sin misalnya, sin yang tadi itu yang salah gambar di kakak ya. Di sebelah kanan begini, di sebelah kiri begini. Kalau y sama dengan x pangkat 3, nah ini y sama dengan x pangkat 3. Sehingga fungsi ganjil ini kalau integral dari min b sampai b dari fx dx adalah apa? Siapa yang bisa tebak? Bukan hafalan tapi nalar ya. Katakan min b itu di sini, b di sini. Berarti luasnya bakalan bagaimana? Saling menghabiskan alias 0. Oke, min b di sini misalnya, b di sini. Nah, luas ini dengan luas ini sama, sedangkan satu atas, satu bawah. Berarti integralnya hasilnya 0. Oke. Jadi penting fungsi ganjil konsekuensinya ini, fungsi genap konsekuensinya ini. Sama satu hal lagi kakak mau ngasih tahu, yaitu kalau
fungsi genap dengan fungsi ganjil dikali ya, fungsi ganjil. Hasilnya apa? Hasilnya akan fungsi baru yang dipastikan berbentuk fungsi ganjil. Fungsi ganjil yang baru tentu ya, bukan fungsi ganjil yang sama dengan ini ya. Contohnya, sin sama cos kalau dikali, dapatnya sin 2x kali setengah ya. Sin 2x ganjil juga ya. X pangkat 7 dengan X pangkat 2 jadi X pangkat 9 gitu ya. Kalau fungsi genap dengan fungsi genap dikali, nggak ada keteraturan ya. Fungsi ganjil dengan fungsi ganjil dikali juga nggak ada keteraturan ya. Tapi kalau fungsi genap dengan fungsi ganjil dikali, hasilnya fungsi ganjil. Oke, dicamkan itu ya. Yuk, latihan soal. Jika fx adalah fungsi genap, diketahuinya oleh soal ya. Yang memenuhi ini dan ini ya. Yang soal yang bagian sini kakak mau pecah dulu ya, biar rapi. Ini kan fx ini bisa kesini, bisa kesini ya. Integral min 4 sampai 4 fx kali sin x dx ditambah min 4 sampai 4 fx dx ya, sama dengan 8 kata soal. Fx ini fungsi genap kata soal. Sin x itu fungsi ganjil dari teori yang kita tahu ya. Sin x itu fungsi ganjil ya. Berarti fx kali sin x, yang fx di fungsi ganjil dong. Fungsi ganjil kalau diintegralin dari min 4 sampai 4, ya harusnya jangan lihat ini ya, kan ini udah di luar kepala ya. Ini hasilnya 0. Sedangkan ini fx fungsi genap ya, nggak 0 ya, tapi bisa ditulis 0 sampai 4 fx dx, tapi dikali 2 sama dengan 8. Fx itu fungsi genap ya, fungsi genap tuh, oke? Sehingga bisa disimpulkan 0 sampai 4 fx dx sama dengan 8 dibagi 4. Pegang ini ya. Yang ditanya adalah ini yang ditanya. Min 2 sampai 0. Min 2 sampai 0 bisa dipecah. Jadi min 2 sampai 4. Kenapa pecahnya min 2 sampai 4? Karena min 2 sampai 4 ada datanya di soal tuh. Ditambah 4 sampai 0. Nah, sifat-sifat integral tentu harap diketahui ya. Min 2 sampai 4 diketahui yaitu 4. Oke. Sedangkan 4 sampai 0 ada datanya nggak? Ada. Enggak kok, adanya 0 sampai 4. Kalau 0 sampai 4 itu 4, kalau 4 sampai 0 dari fx dx adalah min 4 sifat ya. Sehingga jawabannya 4 ditambah min 4 alias 0. Jadi jawabannya yang A. Oke. Mudah ya? Nah, semoga sukses semua. Jangan lupa di subscribe ya. Soal-soal tentang integral fungsi genap fungsi ganjil di channel ini, selain soal ini masih ada lagi ya. Di search aja di playlist integral ya. Di captionnya atau di titelnya sudah ditulis tuh, integral fungsi genap fungsi ganjil. Jangan lupa juga belajar integral fungsi periodik. Itu juga di UTBK kadang muncul. Oke? Semangat!